Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni Mega Saputri dari kelompok 5 yang membahas tentang diklat dan pengembangan sumber daya manusia. Di sini saya akan menjelaskan tentang diklat dan pengembangan karyawan. Di sini saya akan menjelaskan diklat dan pengembangan. Di sini di latar belakang disebutkan bahwa diklat dan pengembangan mempunyai kegunaan pada karir jangka panjang karyawan untuk membantu menghadapi tanggung jawab yang lebih besar di waktu yang akan datang. Program ini tidak hanya bermanfaat pada individu karyawan tetapi juga pada organisasi. Sebenarnya diklat itu apa sih? Dan apa tujuan suatu perusahaan melakukan diklat pada karyawannya? Baiklah, di sini saya akan menjelaskannya. Jadi di sini disebutkan bahwa diklat adalah setiap usaha untuk memperbaiki performasi pekerjaan pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi jawabnya atau suatu pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaan supaya efektif. Diklat biasanya harus mencakup pengalaman belajar, aktivitas-aktivitas yang terencana, dan desain sebagai jawaban atas kebutuhan-kebutuhan yang berhasil diidentifikasi. Diklat dimaksudkan untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan pekerjaan tertentu, terperinci dan rutin, menurut Handoko. Jadi di sini terlihat bahwa diklat itu adalah suatu pelatihan bagi karyawan agar mereka lebih dapat menguasai setiap pekerjaan mereka. Tujuan dilakukan diklat ini itu adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kompetensi. Karena kegiatan diklat ini dilakukan melalui kegiatan pengajaran, pendidikan, dan diklat yang meliputi materi ilmu pengetahuan, keterampilan, dan keahlian. Jadi di sini nampak bahwa tujuan diklat itu sangat penting dilakukan diklat di dalam suatu perusahaan agar karyawannya itu memiliki keahlian ataupun lebih mendalami apa itu pekerjaan yang mereka lakukan, sehingga nanti perusahaan akan lebih maju karena memiliki karyawan yang memiliki kompetensi terhadap pekerjaannya. Ini adalah peran penting diklat dalam menentukan efektivitas, efisiensi perusahaan, serta kinerja karyawan, menurut Shimamura. Dia mengemukakan manfaat diklat, yaitu yang pertama, menciptakan sikap, loyalitas, dan kerjasama yang lebih menguntungkan, meningkatkan kuantitas dan kualitas produktivitas. Menciptakan sikap. Nah, di sini sikap sangat penting, attitude. Bagi karyawan yang baru tentu dia akan pertama melakukan pelatihan. Pelatihan ini berguna untuk agar sikap dia terhadap perusahaan itu lebih baik. Dari pelatihan yang didapat dia akan lebih memahami sangat pentingnya attitude, loyalitas, dan kerjasama di dalam tim atau di dalam perusahaan nantinya. Yang kedua adalah mengurangi waktu belajar yang diperlukan karyawan agar mencapai standar-standar kinerja yang dapat diterima. Nah, dari diklat ini tadi tentu akan dibahas keseluruhan dari pentingnya sebuah skill atau keahlian di dalam menjalankan suatu pekerjaan di dalam perusahaan tersebut. Jadi, diklat ini tadi dibuat agar karyawan dapat mencapai standar kinerja yang dapat diterima. Manfaat yang ketiga yaitu membantu dalam meningkatkan dan pengembangan pribadi karyawan. Namanya pelatihan, tentu melatih karyawan baru dari yang tidak tahu menjadi tahu, yang ahli dalam pekerjaannya dilatih menjadi lebih ahli lagi atau lebih memiliki skill lagi. Jadi di sini diklat itu membantu dalam meningkatkan dan pengembangan pribadi karyawan. Jadi diklat ini, pelatihan ini tadi dapat membantu meningkatkan pribadi karyawan menjadi lebih loyalitas, menjadi lebih bisa bekerja sama dan menciptakan sikap yang lebih baik. Manfaat yang terakhir adalah memenuhi kebutuhan perencanaan sumber daya manusia. Jadi setiap organisasi ini tadi mengadakan diklat atau pelatihan pasti dia memiliki alasan tertentu. Alasan ini tentu saja bertujuan untuk mendidik setiap karyawan atau anggotanya itu agar menjadi lebih terampil, sehingga nanti dapat memberikan keunggulan bagi organisasi dan karyawan tersebut dan juga akan menguntungkan bagi perusahaan yang mempekerjakannya. Negara mengemukakan beberapa alasan terjadinya diklat tersebut. Yang pertama itu adalah menyesuaikan dengan peraturan-peraturan dan standar yang ada. Nah, bagi perusahaan yang baru menerima karyawan baru, tentu dia memiliki sebelumnya adalah visi atau misi di mana atau juga peraturan di mana peraturan itu dibuat. Jadi alasan peraturan diklat itu dibuat adalah untuk meningkatkan, untuk menyesuaikan atau memenuhi peraturan
dan standar yang ada. Kemudian yang kedua adalah perubahan-perubahan yang terjadi, memahami secara benar bagaimana melakukan pekerjaan. Nah, jadi diklat ini tadi dilakukan dengan alasan agar membekali karyawannya atau merubah karyawannya menjadi dari yang kurang paham menjadi lebih memahami bagaimana cara yang benar melakukan pekerjaan dan melatih skillnya lagi. Yang ketiga itu adalah meningkatkan daya saing perusahaan dan memperbaiki produktivitas. Dengan dilakukannya diklat atau pelatihan ini tadi, tentu karyawannya itu menjadi lebih memiliki skill atau ilmu baru, jadi tentu dia akan memperbaiki produktivitasnya. Sehingga kalau karyawannya itu lebih baik, lebih unggul, memiliki skill yang tepat pada pekerjaannya, tentu nanti perusahaannya itu bisa meningkatkan daya saing dengan perusahaan lain. Karena memiliki karyawan-karyawan yang memang betul memiliki skill tepat pada pekerjaannya. Penjelasan selanjutnya adalah pengembangan karyawan. Jadi karyawan yang sudah diterima tadi kemudian ditempatkan memerlukan program pengembangan karyawan. Jadi pengembangan karyawan ini ditujukan baik kepada karyawan baru ataupun juga karyawan yang lama gitu, agar dapat mengikuti tuntutan organisasi serta mereka berperan serta dalam organisasi secara nyata, sehingga nanti karyawan itu mampu menyelesaikan kinerja terbaik bagi organisasinya atau perusahaannya. Di sini ada beberapa pendapat yang mendefinisikan tentang pengembangan karyawan. Yang pertama itu adalah Shimamura. Shimamura ini mendefinisikan pengembangan karyawan itu sebagai aktivitas pengembangan karir karyawan terhadap organisasi, penyediaan landasan bagi karyawan agar dapat berprestasi secara efektif dan menghasilkan prestasi baru dalam lingkungan perusahaan. Jadi maksudnya di sini pengembangan karyawan itu kalau untuk bagi yang karyawan baru itu maksudnya itu agar lebih memahami, lebih terampil lagi dan ahli dalam menyelesaikan apa pekerjaan yang dia pegang nanti, dan bagi karyawan lama supaya mereka lebih memahami technical skill-nya, human skill-nya, conceptual skill-nya, dan manager skill-nya. Kemudian pendapat selanjutnya adalah dari Handoko. Handoko ini mengemukakan bahwa pengembangan karyawan itu dimaksudkan untuk menyiapkan karyawan untuk memegang tanggung jawabnya nanti, memegang tanggung jawab pekerjaannya nanti di masa yang akan datang. Pengembangan karyawan ini bisa dilakukan secara formal maupun informal. Nah, di sini secara formal berarti karyawan itu ditugaskan oleh perusahaan. Sedangkan secara informal berarti karyawan melatih dan mengembangkan dirinya atas keinginan dan inisiatif sendiri tanpa ditugaskan oleh perusahaan. Jadi di sini program pengembangan karyawan itu akan membuat karyawan semakin produktif, sehingga nanti memungkinkan organisasi atau perusahaan mempertimbangkan untuk melakukan pengembangan karir bagi karyawan. Tentu saja karena jika nanti karyawan tersebut lebih mendalami skill, tentu dia akan lebih unggul. Jika dia lebih unggul, tentu nanti perusahaan akan memikirkan jenjang karirnya, apakah dia diangkat menjadi manajer bisa jadi, atau tingkat kenaikan lainnya. Pendapat terakhir ada dari Nawawi. Nawawi ini menyebutkan bahwa pengembangan karyawan memiliki alternatif, yaitu yang pertama, organisasi mempertahankannya pada jabatan semula dalam jangka waktu tertentu. Jadi perusahaan ini membiarkan dia dulu atau mempertahankan karyawan itu dulu pada jabatan yang dia emban sekarang dalam jangka waktu yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Yang kedua, organisasi perlu memindahkan pekerja pada jabatan atau posisi lain secara horizontal. Misalnya, karyawan ini tadi itu memiliki perubahan dalam pekerjaannya lebih baik gitu. Jadi, organisasi ini tadi memindahkan dia pada posisi lain secara horizontal. Maksudnya itu adalah perubahan posisi tapi masih pada pekerjaan yang sama gitu. Tapi diangkat lagi, dinaikkan lagi jabatannya. Yang ketiga, itu organisasi perlu mempromosikan pekerja secara vertikal. Nah, secara vertikal itu maksudnya adalah perubahan posisi sehingga kewajiban dan kekuasaannya juga berubah. Sekian penjelasan saya tentang diklat dan pengembangan karyawan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Tasya Oktavia, saya perwakilan dari kelompok 5. Baiklah, materi yang akan saya bahas ialah jenis-jenis diklat beserta perbedaan antara diklat dan pengembangan. Jenis diklat dan pengembangan. Jenis diklat itu sendiri ada 5, yaitu diklat keahlian, diklat ulang, diklat lintas fungsional, diklat tim, dan diklat kreativitas. Baiklah, untuk yang pertama ada diklat keahlian. Diklat keahlian merupakan diklat yang sering dijumpai dalam sebuah organisasi. Program pelatihannya relatif sederhana, di mana kebutuhan atau kekurangan diidentifikasi melalui penilaian efektivitas. Pada diklat keahlian ini, biasanya para peserta akan diajarkan untuk menguasai sebuah keahlian atau keterampilan baru yang berhubungan dengan pekerjaannya sendiri. Keahlian ini akan diajarkan pada karyawan yang telah dianggap belum menguasai atau masih kurang nilainya dalam sebuah keahlian tertentu. Selanjutnya ada diklat ulang. Diklat ulang adalah subset diklat keahlian, di mana pada diklat ini berupaya memberikan kepada para karyawan keahlian-keahlian yang mereka butuhkan untuk menghadapi tuntutan kerja yang berubah-ubah. Tuntutan kerja ini dapat dilihat dari sisi teknologi, ilmu pengetahuan, dan dunia yang semakin berkembang memaksa semua orang untuk tetap harus maju. Mereka harus bisa menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman dan berbagai inovasi terbaru. Sehingga, jika mereka tidak memiliki kompetensi yang sama, mereka akan kalah dengan karyawan dari perusahaan yang lainnya. Contoh dari diklat ulang ini adalah training dalam hal penggunaan komputer sampai dengan internet untuk para karyawan yang selama ini hanya menggunakan mesin ketik dalam membuat dokumen perusahaan. Yang ketiga ada diklat lintas fungsional, di mana diklat ini melibatkan diklat karyawan untuk melakukan aktivitas kerja dalam bidang lainnya selain dan pekerjaan yang ditugaskan. Pada diklat ini dilakukan dengan cara meminta karyawan untuk melakukan aktivitas pekerjaan tertentu di luar bidang pekerjaan mereka. Diklat ini sangat bermanfaat bagi karyawan sehingga mereka akan mampu memahami cara kerja organisasi perusahaan secara luas. Sebagai contoh, meminta para staf bagian keuangan untuk membantu para staf HRD dalam menyeleksi karyawan baru. Selanjutnya, diklat tim. Diklat tim merupakan bekerja sama terdiri dari sekelompok individu untuk menyelesaikan pekerjaan demi tujuan bersama dalam sebuah tim kerja. Dalam internal perusahaan, karyawan tidak hanya lebih dituntut untuk bekerja secara mandiri, namun juga harus bisa bekerja secara tim. Bahkan, mereka harus bekerja dalam keseluruhan tim organisasi perusahaan. Yang terakhir ada diklat kreativitas. Diklat ini berlandaskan pada asumsi bahwa kreativitas dapat dipelajari. Maksudnya, tenaga kerja diberikan peluang untuk mengeluarkan gagasan sebebas mungkin yang berdasar pada penilaian rasional dan biaya. Terdapat perbedaan mereka dari sisi tujuan, sasaran, orientasi, dan efek terhadap karir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Wiradinata. Di sini saya akan mempresentasikan langkah-langkah dalam pelaksanaan diklat dan pengembangan yang akan saya tampilkan dalam beberapa slide berikut agar supaya bisa lebih jelasnya. Baik, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, di sini saya akan mempresentasikan beberapa langkah-langkah dalam pelaksanaan diklat. Dan langkah yang pertama itu adalah mengidentifikasi kebutuhan diklat. Mengidentifikasi ini berarti mengenal atau mengenali kebutuhan diklat. Kebutuhan diklat atau pelatihan dan pengembangan seperti apa yang perusahaan atau organisasi itu butuhkan. Misalnya, ini kan zaman serba online, jadi suatu perusahaan ini merekrut para sales baru misalnya. Tapi karena zaman serba online ini, para sales ini harus bisa berpromosi atau mempromosikan suatu barang melalui video demonstrasi gitu, video demonstrasi. Jadi
diadakanlah suatu pelatihan penyampaian demonstrasi suatu barang tersebut, peragaan suatu barang tersebut melalui video, yang mana videonya ini yang diciptakan sepersuasif mungkin agar supaya bisa menarik perhatian pelanggan. Jadi diklat atau pelatihan ini harus sesuai dengan kebutuhan suatu organisasi atau perusahaan. Misalnya Politeknik Negeri Bengkalis dalam rangka untuk menunjang kebutuhan kuliah online sekarang ini, Politeknik Negeri Bengkalis itu mengadakan diklat atau pelatihan dan pengembangan penguasaan ilmu pengetahuan teknologi seperti tata cara pemakaian kelas-kelas online dan segala macamnya. Seperti itu. Dan selanjutnya itu menentukan tujuan program diklat dan pengembangannya. Setelah kita mengenali diklat yang seperti apa yang akan kita laksanakan, kita harus mengkonsepkan tujuan program diklat kita agar supaya nantinya diklat itu sesuai hasilnya dengan apa yang kita harapkan. Jadi tujuan ini sangat penting agar supaya dia lebih terarah, lebih fokus pada suatu hal. Jadi seperti itu. Dan yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu merencanakan dan mengembangkan program diklat. Merencanakan dan mengembangkan program diklat dari yang kita buat sebelum-sebelumnya, itu kita kembangkan lagi ke tahapan selanjutnya. Yang mana kita itu harus tahu, kita tuh nanti latihannya itu seperti apa, kita buat seperti apa dia itu modelnya, dan itu bahan-bahan yang diperlukan tuh yang kita butuhkan tuh nantinya itu apa aja. Entah kita tuh nanti mau melalui video, seminar online apa segala macamnya, itu pokoknya itu dirangkai, dikonsepkan sedemikian rupa sehingga nantinya program diklat dan juga pengembangan itu berjalan sesuai dengan rencana. Seperti itu. Baik. Itu tadi sedikit penjelasan dari saya. Baik, itulah tadi beberapa slide yang telah saya tampilkan dan saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan untuk kelanjutan dari langkah-langkah pengadaan diklat dan pengembangan ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan poin-poin mengenai implementasi program dan evaluasi. Untuk implementasi program itu terbagi atas dua mode. Yang pertama yaitu on the job of training dan off the job of training. Yang pertama yaitu on the job of training, itu merupakan bentuk diklat yang memiliki keuntungan cukup fleksibel dan mudah dipahami oleh para karyawan. On the job of training ini atau OJT merupakan diklat pada karyawan yang mempelajari di bidang pekerjaan sambil benar-benar melakukannya atau mengerjakannya. OJT merupakan salah satu jenis diklat yang tersedia dan biasanya meliputi karyawan baru atau karyawan lama yang sudah berpengalaman. OJT ini terbagi atas beberapa bentuk. Yang pertama yaitu coaching atau understudy, yaitu merupakan bentuk diklat dan pengembangan ini dilakukan di tempat kerja oleh atasan atau karyawan yang berpengalaman. Selanjutnya ada diklat magang atau apprenticeship training, merupakan diklat yang mengkombinasikan antara pelajaran di kelas dengan praktik di tempat kerja setelah teori yang diberikan pada karyawan. Selanjutnya ada off the job of training. Off the job of training atau OTJ ini mempunyai beberapa bagian. Yang pertama yaitu lecture. Lecture ini merupakan teknik kuliah dengan presentasi atau ceramah yang diberikan penyedia atau pengajar. Selanjutnya yang B, presentasi dengan video. Teknik ini menggunakan media video, film, televisi sebagai alat presentasi tentang pengetahuan atau bagaimana melakukan suatu pekerjaan. Selanjutnya yang C ada
Vestibular training yaitu merupakan diklat yang dilakukan di tempat yang dibuat seperti tempat kerja yang sesungguhnya dan dilengkapi dengan fasilitas kerja sesungguhnya. Selanjutnya ada bermain peran atau role playing. Teknik diklat ini dilakukan seperti simulasi di mana peserta memerankan jabatan atau posisi tertentu dalam sebuah perusahaan. Yang E, studi kasus, yaitu teknik ini dilakukan dengan memberikan sebuah atau beberapa kasus manajemen untuk dipecahkan dan didiskusikan oleh tim yang telah dibagikan. Selanjutnya F, self-study, yaitu merupakan teknik pembelajaran diri sendiri oleh peserta, di mana peserta dituntut untuk proaktif melalui media semacam video, film, kaset, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya yang G, laboratory training, latihan untuk meningkatkan kemampuan melalui berbagai pengalaman, perasaan, pandangan, dan perilaku di antara para karyawan. Selanjutnya ada H, action learning, yaitu teknik ini dilakukan dengan membentuk suatu kelompok atau kelompok kecil dengan memecahkan masalah dan dibantu oleh seorang ahli atau tutor. Baiklah, yang selanjutnya yaitu evaluasi dan monitoring program. Yang pertama, nilai yang akan dinilaikan pada evaluasi ini yang pertama reaksi. Dokumentasikan reaksi langsung peserta terhadap latihan. Bagaimana reaksi para peserta tersebut setelah menerima pelatihan yang telah diberikan. Selanjutnya belajar, yaitu gunakan umpan balik dengan prates atau pasca tes untuk mengukur apa yang telah dipelajari para peserta. Maksudnya di sini setelah dikasih pelajaran atau materi, maka para peserta tersebut dikasih sebuah kasus untuk menyelesaikannya. Apakah para peserta tersebut bisa menyelesaikan kasus tersebut atau tidaknya. Selanjutnya perilaku, catatan reaksi kinerja peserta setelah selesai program untuk mengetahui sejauh mana para peserta tersebut menerapkan keterampilan yang telah ia pelajari. Selanjutnya hasil, tentukan tingkat perbaikan kinerja jabatan dan nilai pemeliharaan yang telah dibutuhkan. Adapun tahapan-tahapan diklat dan pengembangannya antara lain, yang pertama, analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan ini adalah penentuan kebutuhan diklat dan pengembangan yang akan dilakukan. Kegiatan ini sangat rumit dan sulit karena perlu mendiagnosis kompetensi organisasi saat ini dan kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan perubahan lingkungan yang akan datang. Analisis kebutuhan ini akan melalui beberapa langkah-langkah. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan organisasi. Analisis kebutuhan organisasi ini yaitu mengidentifikasi strategi organisasi, lingkungan organisasi pada saat ini dan masa yang akan datang untuk mencapai tujuan. Tantangannya tuh yang pertama, lingkungan pesaing yang semakin ketat sebagai akibat globalisasi atau perubahan. Kecenderungan peningkatan outsourcing. Yang ketiga, perubahan teknologi. Teknologi pada masa sekarang semakin meningkatnya zaman, maka teknologi akan semakin canggih atau bertambah canggih. Selanjutnya, keanekaragaman pegawai. Pegawai itu tidak hanya satu macam kriteria, melainkan terdiri dari berbagai kriteria. Selanjutnya ada analisis kebutuhan tugas. Analisis kebutuhan tugas ini yaitu menganalisis tugas-tugas yang harus dilakukan dalam setiap jabatan yang dapat dipelajari atau yang perilaku peran tersebut. Dan informasi analisis jabatan yaitu uraian tugas, persyaratan tugas, dan standar unjuk kerja yang terhimpun dalam informasi sumber daya manusia organisasi. Selanjutnya yang terakhir atau yang C, analisis kebutuhan pegawai. Analisis kebutuhan pegawai ini adalah menganalisis apakah ada pegawai yang kurang dalam kesiapan tugas-tugas yang telah diberikan, atau kemampuannya yang kurang, keterampilannya yang kurang, dan pengetahuannya yang dapat diketahui dari penilaian kinerja, observasi ke lapangan, kuesioner, dan lain semacamnya. Di mana di sini analisis kebutuhan pegawai ini, apakah pegawai tersebut layak untuk menerima atau diterima di sebuah perusahaan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmiati. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tujuan diklat beserta pengembangannya dan juga manfaat diklat beserta pengembangannya. Yang pertama yaitu tujuan diklat dan pengembangannya. Tujuan diselenggarakan pelatihan dan pengembangan kinerja menurut Simamor 2006 untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan. Adapun tujuan-tujuan diklat yang pertama yaitu memperbaiki kinerja karyawan-karyawan yang bekerja secara tidak memuaskan karena kekurangan keterampilan, merupakan calon utama dari diklat. Kendali pun tidak dapat memecahkan semua masalah kinerja yang efektif. Program diklat dan pengembangan yang sehat sering berfaedah dalam meminimalkan masalah ini. Yang kedua yaitu memutakhirkan keahlian para karyawan sejalan dan kemajuan teknologi. Melalui diklat, pelatih memastikan bahwa karyawan dapat mengaplikasikan teknologi baru secara efektif. Yang ketiga yaitu mengurangi waktu pembelajaran bagi karyawan baru agar kompeten dalam pekerjaan. Seorang karyawan dapat menguasai keahlian. Yang keempat yaitu membantu memecahkan masalah operasional. Para manajer harus mencapai tujuan mereka dengan kelangkaan dan kelimpahan sumber daya. Kelangkaan sumber daya finansial dan sumber daya teknologi manusia. Yang kelima yaitu mempersiapkan karyawan untuk promosi. Satu cara menahan dan memotivasi karyawan adalah melalui program pengembangan karir yang sistematis. Yang keenam yaitu mengorientasikan karyawan terhadap organisasi. Karena alasan inilah beberapa penyelenggaraan orientasi melakukan upaya bersama dengan tujuan mengorientasikan para karyawan baru terhadap organisasi dan bekerja secara mahir, secara benar. Yang selanjutnya yaitu memenuhi kebutuhan pertumbuhan pribadi. Misalnya, sebagian besar manajer adalah berorientasi pencapaian dan membutuhkan tantangannya baru dipekerjakannya. Diklat dan pengembangan dapat memainkan peran ganda dengan menyediakan aktivitas-aktivitas yang menghasilkan efektivitas organisasional yang lebih besar dan meningkatkan pertumbuhan pribadi bagi semua karyawan. Yang kedua tuh manfaat diklat dan pengembangannya. Diklat mempunyai andil besar dan menentukan efektivitas dan efisiensi organisasi. Beberapa manfaat nyata atau real yang ditanggung dari program diklat dan pengembangannya. Yang pertama, meningkatkan kuantitas dan kualitas produktivitas, mengurangi waktu belajar dan diperlukan karyawan untuk mencapai standar. Yang selanjutnya, kinerja yang dapat diterima, membentuk sikap loyalitas dan kerjasama yang lebih menguntungkan. Selanjutnya, memenuhi kebutuhan perencanaan sumber daya manusia. Yang selanjutnya, mengurangi frekuensi dan biaya kecelakaan kerja. Jadi, manfaat di atas membantu baik individu maupun organisasi. Program diklat yang efektif adalah bantuan yang berharga dalam perencanaan karir dan sering dianggap sebagai penyembuh penyakit organisasional. Apabila produktivitas tenaga kerja menurun, banyak manajer berpikir bahwa solusinya adalah diklat. Program diklat tidak mengobati semua masalah organisasional. Meskipun tentu saja program itu berpotensi untuk memperbaiki situasi tertentu sekiranya program dijalankan secara benar. Kelemahan diklat dan pengembangannya. Beberapa kelemahan pelatih dapat menyebabkan gagalnya sebuah program pelatihan.
Jadi yang pertama, diklat dan pengembangannya dianggap sebagai obat untuk semua penyakit organisasional. Yang kedua, partisipan tidak cukup termotivasi untuk memusatkan perhatian dan komitmen mereka. Yang ketiga, sebuah teknik dianggap dan diterapkan di semua kelompok dalam semua situasi dengan keberhasilan yang sama. Yang keempat, kinerja partisipan tidak dievaluasi begitu karyawan telah kembali ke pekerjaannya. Yang kelima, informasi biaya manfaat untuk mengevaluasi program diklat tidak dikumpulkan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.